Halo guys, oke kita lanjut ke bab 337 Battle Through the Heaven. Ini akan menyenangkan sekarang, merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi. Jia Xingtian menatap baju besi doci di tubuh Xiaoyan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya agak kaget dan kagum. Armor ini hanya bentuk masa kanak-kanak, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, bisa memanggilnya berarti bahwa orang itu sudah memasuki kelas Dadoshi. Merefleksikan apa yang dilihatnya dari titik ini, tampaknya kesenjangan antara kekuatan Xiaoyan dan Nalan Yanran tidak terlalu besar. Hal yang menyebabkan Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana orang kecil dari klan Xiao ini yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya bisa dengan cepat mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun yang singkat ini. Orang harus tahu bahwa di belakang Nalan Yanran adalah makhluk sebesar ini dikenal sebagai Mystic Lord Sekte yang merawatnya dan memberikan dukungan yang besar. Anak muda ini bukanlah seseorang yang sederhana. Jia Xingtian dan Fama saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat emosi ini di matanya. Di sisi lain, wajah Nalanji yang baru saja santai untuk sementara waktu, kemudian sekali lagi dibuat tegang. Matanya menatap tajam pada baju besi doci di tubuh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan ekspresi di wajahnya menahan sedikit rasa pahit. Kali ini, Nalanji benar-benar merasakan penyesalan. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak membuat seluruh masalah, membatalkan pertunangan, anak muda ini yang mengandalkan dirinya saat ia berubah menjadi Dadoshi yang kuat, dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat ini, akan menjadi menantunya dari klan Nalan. Di masa lalu, Nalanji sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran, membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Kesepakatan yang dia buat bersama kakek Xiao membuat sesuatu yang merasa terhina setelah dia memutuskannya. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang mau membiarkan cucunya yang luar biasa menikahi tuan muda dari klan Xiao yang hanya orang tidak berguna saat itu? Namun sekarang, pria muda yang telah mengungkapkan tepi tajamnya di depan Nalanji menyebabkan yang terakhir melihat dengan jelas potensi mengerikan yang terkandung dalam tubuh pembentuk. Nilai yang bisa dihasilkan potensi seperti itu di masa depan telah jauh melampaui batas yang bisa dibayangkan Nalanji. Dia jelas mengerti bahwa tidak ada faksi besar seperti Mystic Lord Sekte yang mendukung Xiaoyan di belakangnya. Dan bahkan tanpa dukungan dari belakang, Xiaoyan bagaimanapun masih benar-benar mampu dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam pelatihan 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata: benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, pada saat ini Nalanji benar-benar merasakan betapa besar kerugian yang dialami klan Nalan melalui tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu. Dadoshi yang belum genap 20 tahun, siapa yang bisa menjamin sejauh mana dia akan tumbuh setelah beberapa tahun? Doang sudah cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiaoyan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tidak akan tiba-tiba melambung, bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar? Ketika dia memikirkan konsekuensi serius itu, kepahitan di wajah Nalanji semakin padat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sekali lagi menghela nafas. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih tua. Ah, Xiaoling, kamu punya cucu yang baik. Di samping, Mu Chen dan beberapa kepala lainnya dari fraksi yang berbeda menatap ekspresi pahit Nalanji. Meskipun mereka cukup bijak untuk tidak melukai luka orang lain, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Karena Nalan Yanran, hubungan antara klan Nalan dan Mystic Lord Sekte semakin dekat. Ini menyebabkan banyak kelompok di ibu kota menjadi semakin takut. Kehilangan klan Nalan adalah sesuatu yang banyak orang senang melihatnya.
10 orang tua berjubah putih ditambah kaget sampai mereka bingung ketika melihat baju besi Doci yang tiba-tiba dipanggil Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, mereka secara bertahap pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain, sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Melihat situasi saat ini, tampaknya mereka telah terlalu meremehkan orang ini yang pernah menjadi sampah klan Xiao, yaitu Xiaoyan. Kita lihat saja, tidak banyak perubahan di wajah Yunleng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatirannya beberapa penatua lainnya. Tatapannya bertumbuh pada punggung kurus pemuda di alun-alun dan perlahan-lahan berbicara. Meskipun kekuatannya agak melebihi harapan saya, masih ada beberapa celah antara dia dan klan Yaran. Selain itu, teknik Do yang dipraktekkan Nalan Yendran adalah semua yang canggih di Mystic Lord sekte kami. Pada saat ini, saya ragu bahwa anak kecil Xiao dapat dibandingkan dengannya. Mari kita menonton dengan tenang. Tatapan Yunleng berhenti di tanah terbuka. Wajahnya tenang, tetapi tangan yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya terkepal dengan erat. Dia tampaknya merasakan semacam kegelisahan. Emang ini Yunleng ini bener-bener, aduh, kesel kali rasanya ya teman-teman ya, kalau bisa, bener-bener greget gitu. Oke, kita lanjutin. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yendran menyapu tubuh Xiaoyan. Ketidakpeduliannya pada wajahnya yang cantik akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiaoyan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadoshi dari menjadi seorang yang bahkan bukan dosi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalan Yendran yang mendapat bantuan dari Mystic Lord Sekte dan Pil King Guhe tidak bisa merasa tertegun. Nalan Yendran perlahan menghirup seteguk udara dingin. Ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Keseriusannya meningkat. Tampaknya saat ini dia benar-benar mulai menganggap serius Xiaoyan. Nalan Yendran dengan erat memegang pedangnya panjangnya. Kali ini dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pria muda di depannya yang pernah dianggapnya sebagai makhluk tidak berguna ini layak menggunakan semua upayanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Long Swords bergetar dan dering pedang yang jelas terdengar, mengikuti derang pandang Doci berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yendran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, Doci menghilang dan baju besi Doci hijau pucat menutupi tubuhnya yang sangat cantik. Armor Doci yang dipanggil Nalan Yendran tidak diragukan lagi jauh lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan yang dimiliki Xiaoyan. Tubuhnya yang melengkung di tempat yang tepat, dibungkus oleh baju besi tubuh yang ketat itu. Itu memancarkan keindahan roh heroik, menyebabkannya yang awalnya merupakan titik fokus tempat itu menarik perhatian mata semua orang. Meskipun warna kedua baju besi Doci mereka serupa, baju besi Doci Nalan Yendran jelas lebih halus. Jika seseorang membandingkannya penampilan luar mereka, di sisi lain, Yang Yen Xiao tampak sedikit kasar. Dari ini, orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah Dadoshi, masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka. Doci yang kuat melonjak ke depan jalur Ci Nalan Yendran seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba menekan tanah dengan yang lembut. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiaoyan ketika semua orang menyaksikannya. Jarak antara mereka berdua hanyalah 10 meter. Untuk kecepatan Nalan Yendran, ini adalah sesuatu yang bisa dibahas dalam beberapa detik. Tubuhnya berkedip dan muncul kembali, menempatkan Xiaoyan dalam jangkauan serangannya. Dia melambaikan pedangnya.
membuatnya tampak seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya saat membawa pedang angin tajam yang sangat tajam, dan dengan tajam menusuk dada Xiaoyan dengan cara yang kejam. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang pedang Xiaoyan berat. Karena dia meninggalkan penguasa Xiaoyan berat, doqi yang saat ini naik di tubuhnya meraung saat mereka melonjak dalam nadinya. Perasaan dipenuhi dengan energi yang tersisa di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika zat berwarna hijau pucat yang seperti angin berputar kecil yang menutupi pedang hendak mencapai titik setengah kaki dari dada Xiaoyan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa berat Xuan yang dimasukkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan dengan tangkas menghindari serangan agresif Nalan Dianran. Thousand One Blade. Nalan Dianran tidak terkejut bahwa Xiaoyan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 pedang spiral yang diaglomerasi dari tipe angin doqi langsung terbentuk di ujung jarinya. Dengan tangisan lembut, 5 bilah pedang yang tajam meninggalkan jarinya. Mereka berbelit-belit, berubah menjadi garis hijau kecil saat mereka menyerang Xiaoyan dengan cara seperti kilat sambil membawa suara angin tajam yang menusuk. 5 bilah pedang yang berputar tajam menembus rintangan udara dan hampir seketika muncul di depan Xiaoyan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang yang berputar segera menyebar dari tengah. Setelah itu, mereka menargetkan 5 poin penting pada tubuh Xiaoyan dan menembak dengan eksplosif. Angin yang ganas yang mereka bawa saat mereka terbang berlalu menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya. Kecepatannya benar-benar sangat cepat. Kecepatan di mana pedang-pedang berputar menyerang cukup cepat untuk menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dari jarak sedekat itu, jelas mustahil untuk sepenuhnya menghindari mereka semua. Oleh karena itu, dalam sedikit waktu yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat menjentikan dari ujung jari Xiaoyan. Api kecil ini ditembakkan ke arah yang berbeda dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Mereka juga berhasil membakar mereka seperti yang diinginkan. Meskipun Xiaoyan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 dari mereka yang menembakkan dengan kejam ke lengan kiri dan kanan Xiaoyan. Bilah pedang menghantam doqi armor, dan gelombang percikan api dan suara gesekan yang menusuk telinga dikeluarkan saat keduanya bersentuhan. Karena kehabisan energi, bilah pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar muncul di doqi armor milik Xiaoyan. Meskipun lubang-lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh doqi, orang masih bisa melihat sedikit jejak darah dari mereka. Nampaknya, serangan ini menyebabkan Xiaoyan menerima beberapa luka luar. Tentu saja, dari sudut pandang Xiaoyan, luka eksternal seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak berat di tanah setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya. Saat suara ledakan diciptakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam. Dia tampaknya bersarang di tanah saat dia menutup celah antara dirinya dan Nalan Dianran dalam sekejap. Telapak tangannya menopang dirinya sendiri di tanah sementara kakinya membawa kekuatan ganas dengan keras berputar dan menabrak leher Nalan Dianran. Dari suara berputar yang dipancarkan dari udara, tampaknya kekuatan yang digunakan Xiaoyan tanpa ampun. Merasakan Xiaoyan yang benar-benar muncul sedekat ini dengannya dengan kecepatan yang sangat cepat, Nalan Dianran menyatukan kedua alisnya. Dia segera memutar pinggangnya dan tubuhnya menjadi seperti catkin di badai yang hebat. Meskipun dia hanya menarik jarak pendek setengah kaki, dia secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Dianran melambaikan pedang panjangnya setelah dia menghindari serangan pihak lain. Dia berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong kaki Xiaoyan dengan cara seperti kilat.
Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depan. Kekuatan serangan yang tiba-tiba menyebabkan Nalandendran tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk mengambil beberapa langkah mundur, karena dia memiliki perlindungan dari Doji Armor. Serangan Xiaoyan kali ini tidak memiliki dampak selain menghancurkan serangan lawan. Hati Xiaoyan juga memahami hal ini dengan sangat jelas. Awalnya, dia tidak menyangka bahwa serangan ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada Nalandendran. Karena itu, ketika dia mundur, telapak tangannya menghantam tanah dengan keras. Xiaoyan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, lengan, siku, kaki, kepala, dan setiap bagian tubuhnya saat ini diubah menjadi senjata yang benar-benar menakutkan yang bisa membunuh kapanpun. Ketika dihadapan dengan serangan Xiaoyan yang sangat agresif ini, Nalandendran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun lawan tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan kelincahan teknik Do untuk berulang kali menghindari serangan Xiaoyan. Mengamati sosok yang berulang kali berkedip dan bergerak buram di alun-alun, ekspresi murid-murid Mystic Cloud Sekte di sekitarnya semua sedikit membosankan, dan pertempuran sebelumnya yang menemui jalan buntu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Nalandendran setidaknya menampilkan 3 teknik Swan kelas Do. Mampu bertarung dengan orang yang paling luar biasa dari generasi muda dari Mystic Cloud Sekte. Begitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda yang tampan di depan mereka ini jauh dari orang biasa.